Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Anggreni Sifahani dari kelas 11 TKC 1. Di video kali ini, saya akan membahas tentang firewall filter. Oke, langsung saja. Yang pertama ada konsep chain pada firewall filter. Di sini ada chain input. Chain input itu misalkan ketika kita ingin blokir paket dari komputer ke router, maka kita menggunakan chain input. Karena fungsi input adalah memblokir paket yang menuju router, yang artinya destination-nya itu selalu router. Kemudian ada chain output. Chain output, misalkan kita ingin memblokir paket dari router ke komputer atau dari router ke internet. Jadi kita menggunakan chain output. Jadi fungsi output adalah memblokir paket yang bersumber dari router. Kemudian ada chain forward, yaitu ketika komputer atau PC ingin mengirim paket ke internet, artinya paket melewati router. Itu kita menggunakan chain forward. Artinya fungsi forward adalah memblokir paket yang melewati router. Nah, selanjutnya ada konsep if then pada firewall. Pertama, kita masuk ke Winbox, kemudian ke IP, terus ke firewall. Di sini ada tab General, Advanced, Extract, Action, dan Static. Nah, di tab general ini adalah sebagai if. Jadi, if adalah sebagai parameter, akankah suatu paket akan kita terima atau kita blokir. Lalu, di tab action ini adalah sebagai then-nya. Langsung saja ke contoh kasus, misalkan ingin blokir ping dari laptop ke router. Nah, untuk blokir ping itu, protokolnya itu ICMP. Kemudian untuk IP laptopnya adalah misalkan 10.10.10.254. Nah, masuk ke tab general, lalu chain-nya kita tentukan yaitu input, karena tadi kita ingin memblokir ping dari laptop ke router. Kemudian search address-nya kita isikan IP laptop yang tadi yaitu 10.10.10.254. Terus protokolnya ICMP karena yang akan kita blokir adalah ping. Lalu masuk ke tab action. Lalu actionnya kita dropkan karena ingin memblokir. Nah, jadi ini adalah cara konfigurasi dari kasus yang pertama. Jadi, kita tentukan dulu chain-nya yaitu input. Search address-nya kita isikan IP laptop. Kemudian protokolnya kita isikan sesuai yang ingin kita blokir, karena yang ingin kita blokir adalah ping, jadi protokolnya ICMP. Lalu actionnya adalah drop. Sekarang kita akan coba pada kasus yang kedua, yaitu ingin blokir akses Facebook dari laptop. Nah, untuk IP laptopnya misalkan sama seperti tadi 10.10.10.254. Lalu untuk IP Facebooknya itu 1111. Untuk protokolnya yaitu TCP, karena Facebook menggunakan HTTPS, dan portnya yaitu 443. Yang pertama, kita masuk ke tab general. Seperti tadi, tentukan chain-nya yaitu forward, karena di sini paketnya itu melewati router. Kemudian search address-nya sama 10.10.10.254. Protokolnya kita ganti menjadi TCP.
Lalu destination portnya 443 dan destination addressnya yaitu 1.1.1.1.1 misalkan. Itu untuk IP Facebook. Lalu actionnya kita dropkan karena kita ingin memblokir. Jadi seperti inilah untuk cara-cara konfigurasi pada konsep if then pada firewall filter. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang firewall strategi. Pertama-tama kita bikin topologi dulu. Yang pertama kita bikin router. Terus kita tambahin PC. Di sini misalkan kita kasih nama 100 PC. Misalkan kita punya 100 PC. Terus network. Nah, ini yang terakhir adalah sumber internet. Kemudian kita hubungkan dari sumber internet ke mikrotik, dari mikrotik ke PC. Nah, di sini misalkan kita punya 100 PC. Terus untuk contoh kasusnya, kita pingin 2 PC bisa ping ke 888.8 dan sisanya tidak bisa. Di sini ada dua cara, yaitu cara yang pertama kita bikin 98 rule accept dan 1 rule drop. Terus cara yang kedua itu kita bikin 2 rule drop dan 1 rule accept. Untuk cara yang pertama biasa disebut dengan accept few drop any, dan cara yang kedua biasa disebut dengan drop few accept any. Bisa dilihat perbedaannya. Untuk cara yang pertama kita bikin 98 rule accept dan 1 rule drop, sedangkan cara yang kedua itu kita bikin 2 rule drop dan 1 rule accept. Jadi lebih mudah dengan cara yang kedua, kita cuma bikin 3 rule saja. Contoh lagi, kita pingin 2 komputer bisa ping ke 8888 dan sisanya tidak bisa. Nah, strategi firewall apa yang akan kita gunakan? Jawabannya adalah cara yang pertama, yaitu accept few drop any. Jadi kita bikin 2 rule accept atau 2 komputer bisa ping dan 1 rule drop. Semua komputer tidak bisa ping, sisanya. Nah, jadi seperti ini untuk beberapa strategi pada firewall filter. Kita sudah belajar tentang strategi firewall, jadi kita langsung saja ke prakteknya. Untuk contoh kasus yang pertama, yaitu ingin PC1 bisa ping ke router, sisanya tidak bisa ping ke router. Di sini chain apa yang akan kita gunakan? Terus strategi firewall apa yang akan kita gunakan? Jawabannya adalah chain yang akan kita gunakan adalah chain input, karena destinationnya adalah ke router. Terus strategi apa yang akan kita gunakan, yaitu accept few drop any.
Oke, langsung saja ke prakteknya. Di sini kita masuk ke Winbox. Kemudian masuk pada bagian IP, terus firewall. Klik tambahkan. Di tab general, chain-nya kita gunakan chain input. Kemudian search address-nya kita isikan IP PC1 yaitu 10.10.10.254. Terus protokolnya kita ganti menjadi ICMP karena yang akan kita blokir adalah ping. Lalu actionnya kita accept. Terus kita bikin lagi yang kedua, yaitu chain-nya input, terus protokolnya ICMP, dan actionnya kita dropkan. Search address dan destination address-nya kita kosongkan saja ya tadi. Kemudian apply dan OK. Nah, di sini ada tanda pagar yang artinya perintah yang akan pertama kali dibaca adalah yang paling atas. Jadi untuk yang ini saya pindahkan ke yang paling bawah karena bukan jawaban dari kasus ini. Setelah itu kita cek coba ke PC1, 2, dan 3. Yang pertama kita coba di PC1, kita ping ke 10.10.10.1. Berhasil ya teman-teman. Kita coba di PC2, kita lihat IP-nya, show IP, nah setelah itu ping ke 20.20.20.1. Nah, di sini tidak berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba pada PC yang ketiga. Kita lihat dulu IP-nya. Terus kita ping 30.30.30.1. Di sini juga gagal ya. Jadi seperti ini untuk konfigurasi firewall filter pada kasus yang pertama. Kita coba untuk contoh kasus yang kedua. Sebelumnya kita tambahkan dulu satu PC. Kita ubah Ethernet mikrotik yang tadinya 4 kita ubah menjadi 6. Matikan dulu mikrotiknya, kemudian rename. Nah, di sini kita ubah Ethernetnya menjadi 6. Kemudian kita nyalakan kembali mikrotiknya. Setelah itu kita tambahkan PC satu lagi. Nah, namanya kita ubah menjadi server. Terus ikonnya di sini saya ubah juga. Nah, di sini ikonnya saya bedakan dari PC-PC ya. Kemudian hubungkan dengan mikrotik. Setelah itu kita bikin label IP-nya. Misalkan IP-nya adalah 192.168.1.0 /24.
Setelah itu kita bikin IP-nya ya di Winbox. Kita buka dulu Winbox-nya, lalu IP address, klik tanda tambah. Addressnya kita isikan 192.168.1.1/24. Nah, interface-nya kita arahkan ke Ether 5. Kemudian apply dan OK. Terus kita ke topologinya, kita nyalakan servernya. Nah, di server kita masukkan IP-nya secara manual, yaitu IP 192.168.1.2 karena tadi yang satu sudah dipakai, lalu /24, terus 192.168.1.1. Ini adalah IP gateway, kemudian enter. Setelah itu kita ping dengan IP gateway. Nah, sebelumnya kita nonaktifkan dulu konfigurasi drop kita yang ada di filter rules, baru kita enter pingnya. Nah, di sini berhasil ya. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua adalah hanya beberapa PC misalkan PC 1 dan PC 3 bisa ping ke server, sisanya tidak bisa ping ke server. Nah, chain apa yang akan kita gunakan? Terus strategi apa yang akan kita gunakan? Nah, jawabannya adalah chain forward. Kenapa? Karena di sini search dan destination-nya tidak ada router. Jadi PC 1 dan PC 3 artinya dari PC lalu destination-nya ke server, artinya melewati router. Sebelumnya kita cek dulu IP PC 1, PC 2, PC 3, terus IP servernya. Oke, langsung saja konfigurasi. Sebelumnya kita masuk ke firewall, terus pada bagian general chain-nya kita pakai forward, search address-nya masukin IP PC 1 yaitu 10.10.10.254, terus destination address-nya 192.168.1.2 dan protokolnya adalah ICMP. Nah, kita bikin lagi untuk PC 3. Di sini chain-nya forward, search address-nya 30.30.30.254, destination address-nya yaitu 192.168.1.2, terus protokolnya ICMP, action-nya kita accept, apply, terus OK. Kemudian kita bikin yang drop-nya, chain-nya forward, terus search address-nya kita kosongkan, destination address-nya yaitu IP server 192.168.1.2, protokolnya ICMP, terus action-nya kita dropkan, apply,
kemudian oke. Nah, kita coba ping masing-masing PC-nya. PC 1 kita ping dengan server. Di sini berhasil ya. Kemudian di PC 3 kita pingkan. Berhasil juga. Terus di PC 2. Nah, di sini harusnya tidak berhasil. Nah, di sini timeout ya, teman-teman. Jadi, seperti inilah konfigurasi untuk contoh kasus yang kedua. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kasus yang ketiga, yaitu router tidak bisa ping ke beberapa PC. Misalkan PC 1 dan PC 3 lagi, sisanya router bisa ping. Seperti biasanya, sini kita tentukan chain-nya apa, kemudian strategi apa yang kita gunakan. Nah, untuk chain-nya kita gunakan chain output karena dari router terus ke PC. Strategi yang kita gunakan adalah drop view accept any. Nah, langsung saja kita konfigurasi, masuk ke Winbox. Chain-nya kita pilih output, destination address-nya kita isikan IP PC 1 yaitu 10.10.10.254, protokolnya ICMP, terus action-nya kita dropkan. Kita bikin juga untuk PC yang ketiga, chain-nya output, destination-nya IP PC 3 30.30.30.254, protokolnya ICMP, action-nya kita dropkan lagi, lalu oke. Nah, di sini kita bikin lagi untuk yang accept-nya, chain-nya output, protokolnya ICMP, action-nya kita accept-kan, search address dan destination address-nya kita kosongkan, kemudian oke. Untuk di sini pada bagian Winbox kita pilih yang terminal. Sini kita pingkan dengan IP PC 1. Nah, di sini tidak bisa ya, atau timeout. Terus kita pingkan dengan PC 3 30.30.30.254. Di PC 3 juga timeout. Setelah itu kita ping ke PC 2 20.20.20.254. Di PC 2 ini TTL ya, teman-teman. Kita coba juga ping ke server 192.168.1.2. Sini juga berhasil. Jadi seperti ini untuk cara konfigurasi pada kasus yang ketiga. Setelah itu kita akan menginstal Docker. Kita close lab, kemudian masuk pada bagian device, lalu kita pilih yang Ubuntu desktop. Di sini kita tunggu proses penginstalannya agak lama. Sudah selesai, kemudian
Kita ke sistem dulu, kita fix permission. Setelah itu ke running labs, kita buka labs yang tadi. Kita tambahin satu PC lagi. Namanya kita ubah menjadi Ubuntu server, kemudian ikonnya kita samakan dengan icon server. Ethernet DHCP-nya kita aktifkan. Setelah itu yang tadi kita jadi menjadi RDP dan hubungkan kabelnya dari Ubuntu server ke Mikrotik. Kemudian kita masuk ke Winbox, terus kita bikin IP address-nya, misalkan 192.168.2.1/24, Ethernet-nya at 6, lalu oke, masuk ke DHCP server, terus DHCP setup, interface-nya kita arahkan ke Ether 6, kemudian next, terus next lagi. Nah, setelah itu nyalain Ubuntu servernya, terus kita buka terminalnya. Sini kita klik OK saja, terus kita tunggu. Nah, terus kita masuk ke menu terminal. Di sini ada dua, kita pilih yang Met terminal aja. Kita ketikkan perintah IPA, enter. Nah, di sini sudah ada IP-nya, yaitu 192.168.2.254/28. Kita coba ping ke 88.8.8. Nah, TTL artinya sudah connect dengan internet. Kemudian kita masuk ke Firefox. Di sini kita coba searching YouTube. Di sini kita coba searching youtube.com. Nah, sudah masuk, artinya kita sudah bisa internetan di sini ya. Setelah itu kita akan coba memblokir youtube.com ini. Nah, kita masuk ke Winbox dulu, terus ke firewall kita tambahkan. C-nya kita pilih yang forward. Terus search address-nya kita kosongkan, kemudian protokolnya TCP dan destination port-nya itu 443. Nah, pada bagian advance kita scroll ke bawah. Di sini ada TLS host. Nah, kita isikan youtube.com. Jangan lupa kita kasih tanda bintang pada awal dan akhirnya, kemudian actionnya kita dapatkan, lalu apply dan OK. Nah, kita coba apakah YouTube ini masih bisa diakses atau sudah keblokir. Nah, kita masuk ke titik 3 ini, terus kita pilih yang
private browsing, terus kita browsing youtube.com. Nah, di sini sudah keblokir ya teman-teman. Artinya sudah tidak bisa diakses lagi YouTube-nya. Kemudian di sini ada firewall lock. Misalkan di sini lock prefixnya kita isikan orang akses YouTube. Artinya apabila kita mengakses YouTube itu bakal ada di sini pada bagian lock ini kelihatan semua siapa saja atau mana saja yang mengakses ke YouTube. Sekarang kita coba untuk refresh youtube.com-nya. Nah, udah, terus kita masuk ke Winbox. Nah, di bagian log ini sudah terlihat kalau orang akses YouTube itu bisa kita lihat karena tadi baru saja si orang akses YouTube ini mengakses ke youtube.com. Nah, kita akan buat Winbox ini menjadi waktunya itu menjadi sesuai dengan di kehidupan kita. Caranya kita masuk ke sistem, lalu nah yang ini time zone-nya kita ganti menjadi Asia/Jakarta, kemudian apply, terus OK. Nah, otomatis itu akan berubah ya. Nah, itu sudah ada waktunya. Di sini saya rekor jam 7 malam. Nah, sesuai. Nah, sudah berhasil. Terus kita bakal coba blokir akses YouTube sesuai waktu yang kita inginkan. Kita klik 2 kali. Terus masuk ke menu ekstra, terus time. Di sini waktunya ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Misalkan pada hari-hari yang lainnya itu kita tidak bisa akses, terus kemudian waktunya kita ganti. Saya sesuaikan dengan waktu rekod saya, yaitu jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah itu OK. Nah, sudah di sini artinya kita bisa akses. Terus misalkan kita coba lagi buat yang hari lainnya selain hari ini. Nah, di sini bakal ada tulisan inaktif ya. Artinya kita sudah berhasil untuk memblokir atau untuk mengkonfigurasi hanya beberapa saat atau waktu tertentu saja yang bisa akses ke YouTube. Nah, sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.